Assalamualaikum teman-teman. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkan materi minggu yang kemarin, yaitu mengenai perpangkatan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Untuk materi yang pertama ini kita akan membahas tentang pangkat 0. Nah, seperti judulnya yaitu pangkat 0. Jadi pada materi ini semua bilangan itu hasilnya itu akan berpangkat 0. Nah, yang pertama yaitu untuk setiap A bilangan real tak 0 itu, misalnya A pangkat 0 itu akan bernilai sama dengan 1. Nah, secara aljabar dapat ditulis sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1. Di sini ada syaratnya yaitu A-nya itu bilangan real dan tidak bernilai 0. Nah, kita ambil contoh mudah nih. Misalnya 6 pangkat 4 dibagi dengan 6 pangkat 4. Nah, seperti cara yang sebelumnya, pembagian itu adalah pangkatnya dikurangi jika nilai A-nya itu sama. Nah, di sini 6 pangkat 4 dikurangi 4 sama dengan 6 pangkat 0 sama dengan 1. Karena seperti yang awal tadi, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, A di sini itu bisa diganti dengan semua angka bilangan real kecuali bilangan 0. Nah, untuk contoh yang selanjutnya itu bernilai negatif, namun tetap sama ya, yang atas sama yang bawah. Jadi hasilnya akan tetap sama. Jika pangkatnya itu juga sama, misal itu pangkatnya kan sama-sama 5 sama 5. Berarti jika dikurangkan itu akan menghasilkan pangkat 0. Nah, hasilnya itu akan 1 juga. Selanjutnya untuk pangkat negatif, untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Syaratnya itu untuk A bilangan real dan tidak bernilai 0 dan N itu bilangan bulat. Contohnya yang pertama yaitu 1/4. 1/4 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Dimana sama dengan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2. Nah, karena nilai A-nya sama yaitu 2, berarti kita bisa mengurangkan pangkat yang atas dikurangi yang bawah. Berarti 0 dikurangi 2 menghasilkan 2 pangkat negatif 2. Berarti 1/4 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Seperti juga yang contoh 2 itu juga sama, namun hanya dibalik saja dari perpangkatan menjadi bilangan pecahan. Nah, untuk yang bentuk akar ini ada 2 bentuk nih. Sebenarnya sama saja, tapi perbedaannya tuh ada di pangkatnya. Yang pertama itu akar kuadrat, dimana itu pangkatnya itu nanti dibagi dengan setengah atau di akar 2. Nah, kalau untuk yang ini yang kedua itu adalah akar pangkatnya itu N. Nah, yang pertama ini salah satu contohnya misal akar kuadrat dari 2 itu dipangkatin 2. Jadi hasilnya itu akan tetap sama yaitu 2. Atau di dalam akarnya itu akan sama dengan hasilnya yang dikuadratin. Nah, untuk yang kedua, misalnya akar dari 8, akar pangkat 3 dari 8 itu kan sama dengan 2, karena 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 8, atau 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, untuk bentuk yang selanjutnya yaitu misalnya akar pangkat 3 dari negatif 27 itu akan sama dengan minus 3, dimana minus 3 dikali minus 3 itu 9, dikali lagi dengan minus 3
yaitu sama dengan minus 27, atau sama saja dengan negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 27. Oke, untuk materi selanjutnya ini kita membahas tentang menyederhanakan perkalian bentuk akar. Di sini ada dua jenis, yaitu jika A dan B bilangan positif dan jika A dan B bilangan positif dan nilai B itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama yaitu B akar A ditambah C akar A sama dengan, ini B sama C-nya kan akarnya itu, akar di belakangnya itu sama ya, akar A. Jadi B sama C-nya itu dijumlahkan baru dikali dengan akar A. Nah, yang kedua ini juga sama seperti itu. Namun simbol positifnya ini diganti dengan simbol negatif. Nah, untuk yang ketiga itu berupa perkalian. Akar AB sama dengan akar A dikali B. Nah, sama dengan akar A dikali akar B. Nah, untuk jenis yang kedua ini yaitu berupa pembagian. Misalnya, akar dari A per B itu sama dengan akar A dibagi akar B. Nih, contoh soalnya ada dua. Yang pertama ini akar 75. Nah, di sini kita tahu kan bahwa 75 ini bisa menjadi perkalian, yaitu 25 dikali dengan 3. Nah, menjadi akar 25 dikali akar 3. Nah, akar 25 ini sama dengan 5 dikali 5. Nah, akar dari 5 dikali 5 sama dengan 5. Atau bilangan pengali itu sendiri. Nah, untuk akar 3-nya ini tetap akar 3, jadi dikalikan dengan 5-nya. Jadi hasilnya 5 akar 3. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu 7 akar 3 ditambah akar 48. Nah, ini untuk 7 akar 3 ini bisa sebagai patokan. Jadi berarti nanti akar 48 ini nanti bisa dijadikan 3 dikali berapa gitu. Nah, jadi akar 48 di sini bisa menjadi 16 dikali 3. Nah, 16 ini bisa diakarkan menjadi 4 kan, karena 4 kali 4 itu 16. Nah, maka 4 ini dikalikan dengan akar 3-nya menjadi, yang awal tadi kan ada 7 akar 3 ditambah dengan 4 akar 3. Nah, ini sama dengan jenis yang pertama pada set sebelumnya tadi yang penjumlahan. Karena pengali akarnya itu, di dalam akarnya itu sama-sama bilangan 3, berarti di depannya itu bisa dijumlah, yaitu angka 7 dan 4, yaitu menjadi 11 akar 3. Gimana nih teman-teman, apakah penjelasan tadi bisa kalian pahami dengan baik, atau mungkin masih ada yang bingung nih? Nah, bisa nih kita coba latihan soalnya. Ada 3 saja. Nanti bisa kalian coba apakah sudah bisa mengerjakan ataukah masih bingung. Nanti kalau masih bingung bisa bertanya kepada Ibu C ataupun bisa bertanya juga kepada saya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.